Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok keempat mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum kami memulai dokumentasi hasil mini riset kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lasri Lumbantaruan. Saya Nathaniel Bolatius Gule. Saya Nazla Jara. Jadi di sini kami akan menjelaskan isi materi kami terlebih dahulu mengenai perkembangan bahasa pada peserta didik. Adapun pengertian dari perkembangan bahasa ialah bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Atau bahasa juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi baik lisan, tertulis maupun isyarat yang didasarkan pada sebuah sistem simbol atau bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh masyarakat, yaitu pembenaran kata dan aturan-aturan untuk memvariasikan dan mengombinasikan kosakata tersebut atau disebut dengan tata bahasa. Dan teman saya akan menjelaskan mengenai tahapan perkembangan bahasa peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan bahasa peserta didik. Di sini ada beberapa tahapan perkembangan bahasa, diantaranya tahap pralinguistik atau meraba 0,3 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, anak mengeluarkan bunyi, ujaran, dan bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Tahap holofrastik atau kalimat satu kata. Pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata. Satu kata yang diucapkan oleh anak dipandang sebagai satu kalimat penuh. Kemudian ada tahap kalimat dua kata. Pada tahap ini, anak mulai memiliki banyak kemungkinan untuk menyatakan kemauannya dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat sederhana yang disebut dengan istilah kalimat dua kata yang dirangkai secara tepat. Kemudian ada tahap pengembangan tata bahasa awal. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan tata bahasa, panjang kalimat mulai bertambah. Ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin kompleks dan mulai menggunakan kata jamak dalam kematangan perkembangan anak. Kemudian ada pengembangan tata bahasa lanjutan. Pada tahap ini, anak semakin mampu mengembangkan struktur tata bahasa yang kompleks lagi, serta mampu menggabungkan kalimat-kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Kemudian ada tahap kompetensi lengkap pada usia 11 atau sampai dewasa. Pada akhir masa kanak-kanak, pemberdarahan kata semakin meningkat, gaya bahasa mengalami perubahan dan semakin lancar, serta fasih dalam berkomunikasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Nazla Azahra. Baik, saya akan melanjutkan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama itu ada umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin bertambah matang, pertumbuhan fisiknya, bertambah pengalaman dan meningkatnya kebutuhan. Yang kedua ada kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Yang ketiga ada kecerdasan anak. Untuk meniru lingkungan tentang bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik. Yang keempat ada status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan Baiklah teman-teman semuanya, jadi di sini kami akan menyimpulkan hasil mini riset kami, tepatnya yang kami lakukan di SMK Negeri 4 Medan, Kecamatan Medan Tebung, Kabupaten Deli Serdang. Jadi subjek wawancara yang kami lakukan ialah kepada salah seorang guru bahasa Indonesia, kepada kepala sekolah, dan kepada satu ruangan yang berisikan anggota siswa kelas 10 jurusan Teknik Bisnis dan Sepeda Motor atau disingkat dengan kelas 10 TBSN 2 di SMK Negeri 4 Medan. Jadi mengenai hasil wawancara yang kami dapatkan akan dijelaskan oleh teman saya Najla. Jadi hasil data yang kami dapatkan dari seorang guru bahasa Indonesia yang bernama Ibu Elisa Panjaitan yang mengajar pada kelas 10 TBSM 2 SMK Negeri 4 Medan menyatakan bahwa guru tersebut sudah memberikan pengajaran perkembangan bahasa dengan baik seperti dengan melakukan diskusi bersama, presentasi, dan mengajak siswa berbicara secara lisan supaya siswa mampu berbicara dengan baik. Baik, dari hasil analisis wawancara yang kami lakukan kepada siswa TBSM SMK Negeri 4 Medan,
dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa pada sebagian siswa di kelas 10 TBSM, perkembangan bahasanya sudah ada yang berkembang seperti mampu menjawab pertanyaan yang kami berikan dan tidak malu-malu dalam berbicara. Akan tetapi, masih ada sebagian siswa di kelas 10 TBSM yang perkembangan bahasanya masih kurang. Alasannya masih malu-malu dalam memberikan pendapat jika kami menanyakan tentang perkembangan bahasanya, dan dia masih malu-malu untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi adapun saran yang dapat kami berikan ialah kepada setiap calon tenaga pendidik agar kiranya dapat menanamkan bagaimana pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sejak dini, serta mengajarkan kepada peserta didik bagaimana perkembangan bahasa yang baik dan benar. Dan terlebih dahulu yaitu